10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Pernah dengar kisah para sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga? Siapa mereka? Apa keistimewaan yang membuat mereka mendapat kabar gembira langsung dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yuk, kita kupas satu persatu. Kisah mereka dijamin bikin kamu kagum sekaligus makin semangat memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis di kolom komentar. Kamu nonton dari daerah mana nih? Yuk, langsung saja kita mulai. Siapa sangka, 10 orang sahabat Rasulullah mendapatkan kabar bahagia tentang surga ketika mereka masih hidup di dunia. Mereka dikenal dengan sebutan Asyrah Mubasyarah, yaitu 10 orang yang dijamin masuk surga. Mereka adalah manusia pilihan yang memiliki keimanan kuat, pengorbanan besar, serta dedikasi tinggi dalam memperjuangkan Islam. Keistimewaan mereka diabadikan dalam banyak riwayat hadis yang menjadi teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Penasaran siapa saja mereka dan apa yang membuat mereka begitu istimewa? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sosok sahabat terdekat Rasulullah ini terkenal dengan keimanan yang begitu kuat. Dia selalu membenarkan setiap perkataan Nabi, bahkan di saat banyak orang meragukannya. Ketika peristiwa Isra Miraj yang penuh keajaiban terjadi, banyak yang meragukan kebenarannya. Namun, Abu Bakar tanpa ragu berkata, jika Rasulullah yang mengatakan, maka itu pasti benar. Sikap inilah yang membuatnya diberi gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang membenarkan. Selain itu, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Kekayaannya pun banyak ia infakkan untuk membantu dakwah Islam. Puncaknya, ia terpilih menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Kepemimpinannya yang bijaksana dan penuh kasih sayang menjadikan Islam tetap kokoh meski Nabi telah tiada. Lalu ada Umar bin Khattab. Kamu pasti sering dengar namanya, kan? Umar adalah sosok yang dikenal tegas, berwibawa, dan pemberani. Sebelum masuk Islam, Umar adalah musuh yang sangat keras terhadap kaum muslimin. Ia bahkan pernah berniat membunuh Rasulullah. Namun, setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, hatinya luluh dan ia memutuskan masuk Islam. Keislamannya menjadi kekuatan baru bagi umat muslim. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat peduli dengan rakyatnya. Saat menjabat sebagai khalifah kedua, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Persia dan Mesir. Meski memiliki kekuasaan besar, Umar hidup sangat sederhana. Ia sering berkeliling malam untuk memastikan rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Keberanian dan keadilannya membuatnya dihormati kawan maupun lawan. Bahkan setan pun dikatakan takut jika berpapasan dengan Umar di jalan. Selanjutnya, Utsman bin Affan. Sahabat yang dikenal lembut hati dan dermawan ini dijuluki Dzunurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini diberikan karena Utsman menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Kebaikan hatinya terlihat jelas ketika ia menginfakkan hartanya untuk Islam. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika Utsman membeli sebuah sumur milik orang Yahudi di Madinah, agar bisa digunakan oleh kaum muslimin secara gratis. Di saat umat Islam kekurangan air, Utsman rela mengeluarkan banyak harta demi kebaikan bersama. Utsman juga dikenal sebagai orang yang gemar membaca Al-Quran dan sangat menjaga sholat malam. Saat menjadi khalifah ketiga, ia berperan penting dalam penyusunan mushaf Al-Quran agar bacaan umat Islam seragam. Meskipun akhirnya beliau wafat sebagai syahid karena fitnah, kebaikan dan ketulusannya tetap dikenang sepanjang masa. Ali bin Abi Thalib, sang sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Sosoknya dikenal dengan keberanian, kecerdasan, dan keteguhan iman. Ali adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan keberaniannya dalam membela Rasulullah. Salah satu kisah heroiknya adalah saat peristiwa hijrah. Ketika Rasulullah hendak berhijrah ke Madinah, Ali rela tidur di tempat tidur Nabi untuk mengecoh musuh yang ingin membunuh beliau. Keberaniannya juga tampak di medan perang, seperti dalam Perang Badar dan Perang Khandaq. Selain itu,
Ali dikenal sebagai sosok yang cerdas dan ahli dalam hukum Islam. Rasulullah pernah bersabda bahwa Ali adalah pintu ilmu. Setelah menjadi khalifah keempat, Ali menghadapi banyak ujian dan fitnah, namun ia tetap teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Hingga kini, Ali bin Abi Thalib menjadi teladan bagi mereka yang menginginkan keberanian, kecerdasan, dan ketulusan dalam berjuang di jalan Allah. Berikutnya adalah Zubair bin Awam. Nama ini mungkin belum sepopuler Abu Bakar atau Umar di telinga kita, tapi sosok Zubair punya peran yang luar biasa dalam perjuangan Islam. Zubair adalah keponakan dari Siti Khadijah, istri Nabi, dan termasuk orang yang pertama kali masuk Islam di usia yang sangat muda, sekitar 15 tahun. Keberanian Zubair sudah terlihat sejak awal. Di masa-masa awal Islam, ketika kaum muslimin sering mengalami tekanan, Zubair menjadi salah satu orang yang berani menunjukkan keislamannya di depan umum. Dalam setiap peperangan, Zubair selalu berada di barisan terdepan. Ia dijuluki Hawari Rasulullah, yang berarti penolong setia Nabi. Salah satu kisah paling dikenang adalah saat Perang Khandaq. Ketika Rasulullah meminta siapa yang bersedia mengintai musuh, Zubair 3 kali mengangkat tangan tanpa ragu. Rasulullah pun berkata, "Setiap nabi memiliki penolong setia, dan penolongku adalah Zubair." Dedikasi dan keberanian Zubair hingga akhir hidupnya menjadikan namanya terukir sebagai salah satu sahabat yang dijamin surga. Tolhah bin Ubaidillah adalah sosok yang tidak kalah luar biasa. Ia dikenal sebagai sahabat yang dermawan sekaligus pahlawan di medan perang. Tolhah juga termasuk orang yang pertama masuk Islam dan mengalami penyiksaan di awal dakwah Nabi. Tapi, keteguhannya terhadap Islam tak pernah goyah. Kisah heroiknya yang paling dikenang terjadi saat Perang Uhud. Kala itu, pasukan Muslim sempat terdesak hingga Rasulullah dalam bahaya. Tolhah dengan sigap menjadi tameng hidup bagi Nabi. Ia menggunakan tubuhnya untuk melindungi Rasul dari serangan panah dan pedang musuh. Saking hebatnya pengorbanan Tolhah, tangannya sampai lumpuh karena menahan serangan demi melindungi Rasulullah. Nabi sampai bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, lihatlah Tolhah." Meski mengalami luka berat, Tolhah tetap berdiri tegak dalam membela Islam. Ia juga terkenal sangat dermawan. Saat bisnisnya sukses, Tolhah tidak ragu membagikan hartanya untuk membantu orang-orang miskin. Sifat pengorbanan dan kedermawanan Tolhah inilah yang membuatnya menjadi penghuni surga. Abdurrahman bin Auf. Siapa sangka sosok yang dikenal sebagai pengusaha sukses ini juga dijamin masuk surga. Ia dikenal sebagai sahabat Nabi yang kaya raya. Tapi jangan salah, kekayaannya tidak membuatnya lalai. Justru, Abdurrahman dikenal karena sifat rendah hati dan dermawannya. Saat hijrah ke Madinah, ia datang tanpa membawa harta. Tapi, berkat kegigihan dan kecerdikannya dalam berdagang, ia bangkit dari nol hingga menjadi saudagar besar. Namun, kekayaan itu tidak ia nikmati sendiri. Abdurrahman justru menjadikan hartanya sebagai sarana membantu perjuangan Islam. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika ia menyumbangkan 700 unta lengkap dengan muatannya untuk pasukan Islam. Dalam satu kesempatan lain, ia juga menyumbangkan setengah kekayaannya untuk membantu umat. Meski begitu, Abdurrahman tetap hidup sederhana. Ia pernah menangis ketika disajikan hidangan lezat, karena teringat bagaimana sahabat-sahabatnya yang gugur di medan perang tidak sempat merasakan kenikmatan dunia. Bagi Abdurrahman, kekayaan sejati adalah keberkahan dan keridaan Allah. Sa'id bin Abi Waqqas juga termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin surga. Nama Sa'id dikenal sebagai pemanah ulung dalam sejarah Islam. Ia adalah orang pertama yang melesatkan anak panah dalam membela Islam. Keahliannya dalam perang membuatnya menjadi sosok yang disegani di medan laga. Sa'id juga dikenal karena doanya yang mustajab. Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'id jika ia berdoa kepadamu." Kisah keistimewaan doa Sa'id ini sangat terkenal. Pernah ada seseorang yang menghina Sa'id, lalu Sa'id berdoa kepada Allah, dan orang tersebut langsung mendapatkan balasan. Di balik ketangguhannya di medan perang, Sa'id juga dikenal sangat penyayang terhadap ibunya. Bahkan,
Ibunya pernah memaksanya untuk meninggalkan Islam, tetapi Sa'ed tetap teguh pada keyakinannya dengan cara yang lembut. Keteguhan iman, keberanian di medan perang, dan doa yang mustajab membuat Sa'ed menjadi sosok yang sangat dihormati di kalangan sahabat. Terakhir, ada Sa'id bin Zaid. Mungkin namanya kurang sering disebut, tapi perannya dalam sejarah Islam tidak kalah penting. Sa'id adalah menantu dari Umar bin Khattab. Ia termasuk orang yang pertama masuk Islam dan setia mengikuti setiap perjuangan Rasulullah. Sa'id dikenal sebagai sosok yang sederhana, tetapi memiliki keimanan yang kokoh. Salah satu keistimewaannya adalah ia lahir dari keluarga yang sudah mencari kebenaran jauh sebelum Islam datang. Ayahnya, Zaid bin Amr, dikenal sebagai pencari agama yang lurus. Zaid tidak menyembah berhala seperti kebanyakan orang Quraisy kala itu. Sikap mencari kebenaran ini diwarisi oleh Sa'id. Ia berjuang bersama Rasulullah di banyak medan perang dan selalu berada di barisan terdepan. Ada satu kisah menarik tentang Sa'id. Pernah ada seseorang yang menuduhnya merampas tanah, lalu Sa'id berdoa agar orang itu mendapat balasan jika tuduhan itu dusta. Tak lama, orang itu buta dan tanahnya ambles. Kisah ini menunjukkan betapa doa orang-orang saleh seperti Sa'id sangat diperhitungkan di sisi Allah. Keteguhan hati, keimanan, dan kesederhanaan membuat Sa'id mendapatkan jaminan surga dari Allah melalui Rasulullah. Nah, itulah penjabaran lebih detail tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka adalah manusia biasa, tapi keimanan, keteguhan, dan pengorbanan mereka luar biasa. Kisah mereka jadi pengingat buat kita bahwa surga itu butuh perjuangan, ketulusan, dan cinta kepada Allah. Gimana menurut kamu? Siapa dari 10 sahabat ini yang kisahnya paling menginspirasi? Yuk, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.